Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mardia Febriska Fajra dengan NIM 210311138, Program Studi Pendidikan Biologi kelas C, mata kuliah pengantar coding, dosen pengampu Bapak I Permana STMT. Adapun tugasnya yaitu membuat sebuah program ATM dalam bentuk modular. Presentasikan dan jelaskan alur program ATM yang sudah Anda buat minimal selama 30 menit melalui video YouTube pada channel YouTube Anda sendiri dengan dimasukkan ke dalam playlist dengan format pengantar coding, kode, nama, dan NIM. Nah, di sini contohnya pengantar coding kode kelas 2021 1128 1045. Nama Mardia Febriska Fajra dengan NIM 210311138. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini pada file pemrograman modular ATM terdapat dua file, yaitu ada fungsi H dan juga fungsi C. Untuk nama itu terserah si pembuat. Nah, di sini saya memberikan nama fungsi H dan fungsi C. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Kita masukkan fungsi H, lalu masukkan fungsi C. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di sini terdapat dua file. Yang pertama ada fungsi H dan juga fungsi C. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ini boleh menggunakan nama yang lain, tapi di sini saya menggunakan fungsi H dan fungsi C. Untuk fungsi C, kita menggunakan include fungsi .h. Di sini ada inMind. Nah, pada fungsi C ini terdapat 3 void, yaitu ada void welcome error, dan juga integer menu. Nah, di void welcome itu terdapat integer input pin dan tulisan selamat datang di Bank Nagari, silakan masuk pin. Sedangkan yang di void welcome itu hampir sama dengan di void welcome. Bedanya untuk void welcome error ini untuk yang tidak sesuai. Sedangkan in menu yaitu menu utama yang nantinya akan muncul pilihan-pilihannya. Ada 1-7 di sini, akan dijelaskan nanti. Sini ada saldo. Nah, untuk saldo itu saldo sama dengan saldo kurang dari berapa jumlah yang kita ambil. Misalnya sini ada 100.000. Nah, apabila lebih atau tidak sesuai, maka dia akan keluar kata maaf. Nanti akan kita buktikan. Nah, ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, dan case 6, case 7, case 8, etc. Selanjutnya untuk fungsi H menggunakan include std io.h, ada void error input system clear, dan maaf pilihan tidak tersedia apabila itu tidak sesuai. Untuk integer menu, cek saldo. Sini semua telah dituliskan. Untuk void verifikasi yang tidak ada di C dituliskan di sini di fungsi H. Yang fungsi C dan H ini saling berkaitan dan saling berhubungan antara satu sama lain. Ini ada pin 1, ada pin 2. Ini ada void keluar, void saldo ATM, void no rekening, void 10, integer cek saldo, integer penarikan, dan
voice transfer. Nih, untuk voice transfer itu ada nominal atau kelipatan 200.000. Terus ada keluar, default, bisa ke menu atau break. Void input rekening sama dengan rar. Nah, untuk rekening ini ada 3 pilihan. Setelah kita masukin, yang pertama ada benar, kedua keluar, ketiga kembali ke menu, kembali ke awal, pilihan yang ada 7. Nih, transaksi berhasil. Penjelasan program modular. Pemrograman modular pada programan utama akan dibagi-bagi seperti pada bagian berikut. Nah, di sini kan sudah saya bilang seperti sebelumnya bahwa terdapat 2 file, yang pertama fungsi A dan fungsi C. Ini merupakan salah satu bentuk pemrograman modular. Mengapa dibagi 2? Karena jika digabungkan kelasnya akan terlalu besar sehingga fungsi-fungsi di sini dipisahkan. Apa sih pemrograman modular itu? Ada yang tahu nggak? Apa ya program modular itu? Kita tanya dia yuk. Jadi, pemrograman modular itu adalah suatu teknik pemrograman di mana pemrogram yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Berikut poin-poin dalam program modular. Sini yang pertama yaitu program bahasa C dibagi menjadi beberapa bagian modul. Yang kedua, modul dalam bahasa C diimplementasikan dengan suatu fungsi. Yang ketiga, fungsi tersebut dibentuk dengan mengelompokkan sejumlah perintah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang keempat, modul diperlukan jika perintah tersebut sering digunakan di tempat lain dalam program. Yang kelima, modul sering disebut juga dengan subprogram. Yang keenam, modul biasanya saling berkaitan dengan fungsi main dalam kurung atau program utama. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan variabel yang sama dalam modul yang berbeda. Terus, apa sih keuntungan dari pemrograman modular? Duh, lupa. Kira-kira apa ya keuntungannya? Keuntungan yang pertama yaitu masalah yang kompleks dapat dijadikan masalah-masalah yang lebih sederhana. Yang kedua, masalah yang kompleks juga dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih sederhana. Yang ketiga, mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika lebih jelas. Kesalahan juga dapat dialokasikan dalam suatu modul. Dan yang terakhir, modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Nah, di sini pada fungsi C terdapat inline dan welcome. Pertama kali yang dibaca pada file yang diberi nama fungsi C. Pada fungsi C ini terdapat 3 fungsi, yaitu ada void welcome error, dan in menu. Nah, pada void welcome itu terdapat in input pin yang dimana nantinya integer pin akan di print atau dicetak. Nah, di sini ada sistem printf yang berisikan selamat datang di sini saya membuat di Bank Nagari dan silahkan masuk pinnya. Kemudian kita scan input pinnya. Di sini ada fungsi verifikasi pin yang fungsinya untuk membaca input pin yang di atas dan pin yang setelah dimasukkan. Ini pin yang di atas dan pin yang telah dimasukkan, pin yang di input. Nah, untuk verifikasi ini kan tidak dituliskan fungsinya.
verifikasi ini ditulisnya di fungsi H. Nih. Terus kita kembali ke fungsi C. Di sini pada verifikasi fungsinya tidak dituliskan. Nah, ternyata fungsinya terdapat di fungsi H. Fungsi H dibuat agar kita mampu membuat suatu file yang fungsi-fungsi tertentu atau modul-modul tertentu yang terpisah dari pemrograman yang utama. Maka kita bisa mengambil alternatif dengan menyimpan file di fungsi H. Nah, yang kedua, kita lihat ke bawah ada fungsi void welcome error. Untuk void welcome error, yang fungsinya hampir sama dengan void welcome. Nih, untuk void welcome error, isinya itu hampir sama dengan void welcome. Tapi ini akan muncul nanti apabila data yang kita masukkan tidak sesuai. Yang terakhir yaitu ada in menu. Nah, di in menu ini kita akan masuk ke menu utama. Di sini ada dijelaskan di printf pemecahan uang 100.000. Terus ada pilihan-pilihannya. Pilihan yang pertama yaitu uang 100.000, penarikan 100.000. Yang kedua penarikan 300.000. Pilihan ketiga penarikan jumlah lain. Itu di luar dari jumlah yang ada tertera yang kita buat. Yang keempat yaitu ada cek saldo. Yang kelima ada 1.000.000, keenam ada 600.000, dan yang ketujuh ada transfer. Kita mau transfer ke siapa? Terus selanjutnya kita masuk ke file fungsi H. Pada file fungsi H hanya bertugas menyimpan fungsi-fungsi saja. Contohnya seperti void verifikasi dan masih banyak lagi di bawahnya nanti. Nah, sedangkan untuk menjalankan program kita akan menggunakan nama file fungsi C. Nah, ini. Ini void verifikasi. Sebenarnya di sini kita menggunakan include string H. Sini ada menu, cek saldo. Lalu di sini cari akun ATM, akun 1 yaitu Mardia Febriska Fajra, akun 2 yaitu Tata Alisha. Nah, untuk pinnya di sini pin akun 1 yaitu 10.0203 untuk pin Mardia Febriska Fajra. Sedangkan pin 2 12.0803 untuk pin Tata Alisha. Di sini saldo pada akun 1 yaitu sebesar 300.000, sedangkan saldo pada akun 2 yaitu pada Tata Alisha sebesar 150.000. Adapun nomor rekening pada akun 1 yaitu 02750 1047 16 0505. Sedangkan pada rekening kedua, rekening Tata Alisha yaitu 0275 01 04 71 60 555. Selanjutnya kita masuk ke void verifikasi integer P atau integer input pin. Tadi verifikasi belum kita lihat fungsinya, masih kita buka ya file void verifikasi. Mempunyai variabel yang namanya akun aktif. Ini akun aktif. Input P akan dibandingkan dengan pin 1 yang dimana di sini kita lihat pada void sudah kita tuliskan pin-pin yang valid. Nih, pin-pin yang valid nih. Pin 1 dan pin 2. Pin 1 yaitu Mardia Febriska Fajra. Sini untuk Mardia Febriska Fajra. Sedangkan pin 2 yaitu untuk Tata Alisha. Pin 1 maka program akan mengakses pin Mardia Febriska Fajra. Nah, apabila kita masukkan pin 2, maka program akan mengakses pin Tata Alisha. Kemudian sini
ada variabel akun aktif yang namanya di bawah ini fungsi untuk mengalokasikan dan memunculkan karakter. Kemudian ada string, ini string CPY yang akan mengcopy akun aktif 1. Jadi akun aktifnya berisi akun 1. Lihat namanya, kalau akun 1 Mardia Febriska Fajra, berarti Mardia Febriska Fajra yang punya akun 1. Ini yang disebut program modular karena terpisah-pisah untuk mengecek saldo. Dia pakai saldo ATM namanya. Kalau nomor rekening, copy norek namanya. Nih, kalau saldo ATM dia pakai saldo, dan sedangkan nomor rekening dia pakai nomor rekening namanya. Ini pin 1, pin 2. Nah, di sini jika tidak ada salah satu dari pin 1 atau pin 2 yang kita tulis, maka nanti akan keluar tulisan welcome error karena pin yang dimasukkan tidak valid. Sini ada banyak. Pada fungsi H terdapat void verifikasi, void keluar. Nah, pada void keluar ini ada pin sama dengan pin 1, saldo ATM, pin, terus kemudian ada void saldo ATM yang dimana saldo akun sama dengan saldo sisa. Lalu ada yang namanya void nomor rekening. Nomor rekening sama dengan rekening saldo. Ada void PEM dan ada integer cek saldo. Untuk integer cek saldo yaitu ini ada pilihan lagi. Ada apakah Anda ingin melakukan transaksi lain, iya atau tidak. Ada kalau menyatakan 1 menu, kalau 2 itu keluar. Kemudian ada penarikan, integer penarikan seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita compile and run. Karena fungsi C yang menjalankannya di sini. Nah, di fungsi C di sini di void welcome ada tulisan selamat datang di Bank Nagari. Silakan masukkan PIN. Nah, kemudian ini dicetak atau di print. Jadi seperti ini. Nah, yang pertama kita akan coba masukkan pin akun 1. Itu punya Mardia Febriska Fajra. Nah, sini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama yaitu ada 100.000, pilihan kedua ada 300.000, pilihan ketiga ada penarikan jumlah lain, pilihan keempat ada cek saldo, pilihan kelima ada 1 juta, pilihan keenam ada 600.000, dan pilihan ketujuh ada transfer. Coba kita cek saldo terlebih dahulu, apakah sama dengan yang kita tulis. Nah, di sini dikatakan bahwa sisa saldo Anda sebesar 300.000. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Ya, kita coba untuk menarik uang. Maka kita pilih ya, itu pilihan pertama. Nah, di sini kita coba pada pilihan pertama yaitu 100.000. Nah, sini apabila kita menarik uang yang pertama sebesar 100.000, maka keluar sisa saldo Anda. Tadi sini
ada fungsi H. Nah, untuk akun pertama, akun 1, saldo 1 sebesar 300.000. Maka apabila saldo 300.000 ditarik uangnya 100.000 akan berkurang menjadi 200.000 karena nih void saldo ATM, karena saldo itu saldo sama dengan saldo kurang pengambilan ATM. Nah ini saldo sama dengan saldo kurang 100.000. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Coba ya, kita coba semua di akun 1. Nah, kita coba untuk penarikan jumlah lain. Fungsi dari penarikan jumlah lain di sini yaitu kita bisa menarik di luar pilihan yang tertera di sini. 3 kita buat mengambil 100 kelipatan yang di sini kita buat bahwa masukkan nominal kelipatan 200.000. Coba nah di sini nanti ada pilihan 1 benar, 2 keluar, 3 kembali ke menu. Coba 1 saldonya 200. Jadi katanya maaf, there is not recording an internal or personal comments volume program file, karena tadi sisa saldo kita cuma 200, jadi nggak bisa. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? 2 tidak. Nah, dia kembali lagi ke awal. Baiklah, kita coba untuk yang akun kedua, yaitu atas nama Tata Alicia. Masukkan pinnya. Layar utamanya sama seperti yang tadi, keluar karena berarti ini pinnya valid. Sini kita coba transfer, pilihan nomor 7, masukkan nominal kelipatan 200. Nih, keluar seperti ini. 1 nih, jadi sisa saldo kita banyak 150.000. Tidak. Nah, selanjutnya kita coba masukkan PIN yang tidak kita tuliskan. PIN ngasal, apakah keluar atau tidak? 10. Nah, nanti yang akan keluar seperti ini. Tidak ada pilihan yang keluar. Kalau seperti tadi kan ada
seperti pilihan pertama, pilihan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh. Nah, jika memasukkan PIN yang tidak valid, maka yang keluar akan seperti ini. Inilah fungsi dari void welcome error. Nih, sistem clear welcome error. Nih, ada void input nomor rekening. Ada void konfirmasi yang fungsinya untuk mengkonfirmasi apakah akun pertama atau akun kedua yang digunakan. Pilihannya benar kalau benar 1, kalau 2 keluar, dan 3 kembali ke menu. Coba yang kembali ke menu. Oh my god, salah. Kita coba Nah, saldo kita kan 300. Coba kita ambil yang pilihan 6. Nah, sini nanti akan keluar maaf. Nih, kata-kata ini nih. Karena saldo kita itu hanya 300, sedangkan uang yang kita akan ambil itu 600. Apakah ada yang membuat proses lain? Ya. Apa lagi ya? Kita coba. Tekan 0 untuk batal. Main di fungsi H, di fungsi C. Nah, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.